Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo pemirsa Simposium Today, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang terbuka dan responsif. Nah, teman-teman setia Simposium Today, untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang cukup ramai dan viral ya di sosial media. Teman-teman bisa temui itu di beberapa sosmed, misalnya di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Di TikTok pun itu juga banyak rame ya lagi sekarang. Kira-kira tentang apa? Nah, untuk membahas yang tentang ini sudah ada Kak Banu. Biar kita tanya langsung aja ya ke Kak Banu. Halo Kak Banu. Halo Mbak Winda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lama ya udah tidak bersua di Simposium Today. Hanya beberapa episode saja kayaknya. Oh iya ya, mungkin teman-teman yang di sana sudah bosen. Bosen. Ya. Ketemu dengan Kak Banu. Cuman gini Kak Banu, kira-kira sekarang ini kita mau bahas apa sih Kak? Kita bahas fenomena yang agak booming kemarin itu ya Mbak, terkait tentang mural. Dan iya. di sini mungkin kita akan bahas agar lebih seru lagi, kita kaitkan antara mural dengan moral, sehingga karena kalau diplesetin dikit maknanya bisa beda banget ya. Padahal cuma ngubah vokal dari U jadi O gitu. Tapi secara tidak langsung ada keterkaitan di antara keduanya, antara mural dan moral bangsa kita. Secara konteks bagaimana dalam sebuah kebangsaan, bagaimana kita sebagai warga negara dan lain sebagainya. Untuk itu pertama yang ingin saya tanya tentang mural ya Kak ya. Mural itu kan banyak yang menyebutnya adalah cara untuk berekspresi. Sebenarnya kan di negara kita yang demokrasi ini kita diberikan kebebasan untuk berekspresi dengan berbagai cara. Baik itu dengan ekspresi kata-kata, tulisan. Sekarang pun dengan seni gitu ya. Dan mural hadir, ada yang bilang bahwa ketika dengan beberapa cara lain tidak bisa direspon dan lain sebagainya, maka mural yang bicara. Nah, mengenai mural sendiri menurut Kak Banu seperti apa? Alhamdulillah sebelumnya mungkin ada penegasan dari saya pribadi. Pembahasan kita pada kali ini tidak berkaitan atas suatu kepentingan apapun ya, mungkin takutnya ada pendapat-pendapat yang mungkin diterjemahkan sebagai kecondongan dari kita terhadap pendapat-pendapat yang sudah lazim di tengah masyarakat. Jadi saya tegaskan bahwa ini murni tidak ada, dan ini murni pure dari pandangan saya pribadi ya Mbak. Iya. Sebagai seorang warga negara yang jadi kita di sini siapapun yang kita undang di Simposium Today semuanya valid sebagai warga negara posisinya gitu kan. Jadi kalau misalnya sedang penelitian nih P1 semua, narasumbernya valid semua. Valid semua ya. Takutnya ini warga negara yang seperti apa? Takut ada kalimat-kalimat seperti itu jadi Mbak. Ada yang kemarin tuh Kak yang lucu, yang salah satu juga diundang di Simposium Today, takut katanya Kak. Takut dijemput. Takut tiba-tiba ada yang datang bukan nganter paket. Mau bawa paket. Padahal kan enak Mbak, kalau dijemput nanti dia mendapat pelatihan sebentar di penjara, terus setelah itu dijadikan duta kan ya? Iya. Macam-macam ya. Ya lanjut Kak. Jadi, tentang mural. Karena saya sedikit ada background sebagai grifter ya. Apa grifter Kak? Grifter itu sebutan bagi orang-orang yang aktif berkarya melalui seni grafiti. Iya ya. Jadi grafiti mural ini kan nanti bisa Kakak jelasin grafiti dan saya akan jelaskan nanti perbedaan antara grafiti dan mural secara sederhana. Jadi intinya karena saya pernah masuk di dunia seorang grifter ada pandangan subjektif tersendiri bagaimana kita melihat karya-karya di tembok-tembok masyarakat terkait tentang kritik terhadap pemerintahan. Mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu secara sederhana apa perbedaan mural sama grafiti juga. Karena dulu pas awal-awal menjadi seorang grifter saya juga belum tahu apa ini mural. Kok kayak hampir gak ada bedanya sama grafiti gitu. Jadi setelah saya cari tahu dan tanya beberapa teman, ternyata perbedaan dari mural dan grafiti itu tidak jauh beda. Kita berkarya di atas media yang sama dan umumnya itu adalah media yang keras. Umumnya media yang keras itu kalau dispesifikan lagi itu tembok. Dan rata-rata tembok itu adalah tembok tepi jalan. Jarang sekali ada orang yang berkarya grafiti ataupun mural itu di sawah, itu ada, tapi jarang-jarang banget. Di sawah kan kalau nggak ada temboknya susah juga Kak. Iya,
Mencoret apa? Melukis senja. Nah, ya Biarkan ku lukis senja. itu hanya untuk orang-orang ya galau-galau gitu ya. Iya, jadi perbedaannya ternyata hanya terletak pada media. Media bukan media tempat ngechatnya, tapi chatnya. Kalau grifter itu hanya cenderung pakai pilok saja. Oh, cat semprot. Iya, ya? cat semprot ya. Kalau mural itu bisa pakai cat lukis, cat tembok, cat kayu maybe. Pokoknya cat yang menggunakan kuas kayak media lukis seperti biasanya. Jadi di peralatan yang digunakan untuk membuat mural itu lebih luas cakupannya. Sedangkan kalau grifter lebih spesifik kepada cat pilok atau cat semprot. Nah, Kalau objeknya sendiri bebas ya, sama aja. bebas. Ya? Entah Intinya itu adalah ekspresinya. media-media keras, media-media keras. Enggak, maksudnya entah itu apa ada perbedaan misalnya untuk kalau mural itu cenderung seperti ini karya-karyanya atau yang graffiti itu seperti Oh ini, ya, misalnya. ada. Kalau graffiti itu biasanya lebih kepada kata-kata. Oh, kalau itu Iya, graffiti. tulisan-tulisan, iya. Tulisan-tulisan yang biasanya menampakkan eksistensi pribadinya atau kelompok yang dianutnya. Oh, Bukan jadi yang- ormas ya, bukan ormas ya. Kelompok saya graffiti. tanya itu kok. Enggak, saya tahu kadang sampean ke sana mikirnya. Susahnya. Siapa Jadi, tahu. mungkin yang berarti yang lebih dicondongkan itu tulisannya gitu. Misalnya Iya. nulis simposium gitu ya. Iya, simposium. Gitu. Iya, simposiumnya ditulis secara simposium. Tapi dengan lika-liku kehidupan yang berbeda lah. Sehingga kadang kalau graffiti itu tidak jelas apa maksud dari gambar. Kayak seakan-akan abstrak, tapi di dalamnya itu ada kata-katanya gitu, Mbak. Itu graffiti. Berat ya, lanjut. Iya, berat. Karena kalau pikirannya jelas, kayak sampean kan jelas sih kalau mikir, itu nggak Maka bisa nanti buat kalau graffiti. tidak jelas, kasihan teman-teman simposium dulu deh. Mereka jadi nggak paham sebenarnya ini mau gimana. Nah, kalau mural itu lebih fleksibel lagi, lebih bebas, Mak. Bisa mengkaryakan apa saja. Bisa tulisannya juga kadang lebih jelas, kadang juga pemandangan dan lain sebagainya. Kadang ya kalau mural secara sederhananya mural itu lebih lebih luas daripada grafiti, baik dari medianya atau bagaimana bentuk karya seninya. Oh, Nah, yang menjadi akar permasalahan di sini sebenarnya apakah mural ataupun grafiti ya? Saya kategorikan sama aja karena memang perbedaannya tidak banyak. Kita singkat saja sebagai mural ya. Apakah mural itu adalah bentuk bagian dari vandalisme? bentar dulu, sabar dulu Kak, sabar dulu. Jangan kita ke vandalisme dulu. Kita Gitu. Belum ini. Oh. Nah, kita karena sudah singgung nggak apa-apa sih. Maksudnya itu ekspresi gitu ya. Iya. Kalau misalnya begini, ini kan yang rame sekarang itu kan karena sebenarnya kan yang mural ini sudah biasa ya. Kalau mungkin kalau glifter sendiri itu banyak kan. Iya, banyak. Dari dulu sudah ada gitu kan. Dan mereka objek-objeknya memang beberapa tepi-tepi jalan, biasanya di daerah-daerah perkotaan gitu kan, di sebelah pinggir-pinggir jalan tuh banyak gitu. Sebenarnya yang jadi fenomenal ketika seolah-olah adanya mural itu dianggap membahayakan tuh Kak. Membahayakan bagi Yang merasa terancam. siapa yang merasa terancam itu, Pak? Gak bisa eksplisit nih. Jangan takutnya tadi dijemput juga. Emang ada fenomena apa sehingga itu dirasa nah, membahayakan itu, Mbak? Ini mungkin buat teman-teman yang Drama belum banget tahu sih. ya. Iya, sebentar sabar Kak, sabar. Oh iya. Sekarang moderator, presenter ya. Jadi kemarin ada fenomena begini. Ada teman-teman yang suka mural. Kalau yang suka mural disebut glifter juga nggak? Gak tahu sih, kayaknya iya. Soalnya memang kalau seniman-seniman yang biasanya seniman jalanan mungkin kalau di padanan kata bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris ya grifter. Iya, anggaplah kita sebut di sini glifter ya, Iya. baik mural maupun graffiti. Ketika seorang glifter itu membuat sebuah mural, sebuah gambar ya, kalau saya menyebutnya gambar, yang di situ menyinggung kayak bentuk kritik mereka terhadap pemerintah. Misalnya kemarin ada gambar fotonya Jokowi dengan tulisan 404 atau 404 not found gitu kan. Ada juga kemarin yang sempat menggambar tentang fenomena bansos ketika kemarin setelah tragedi itu kan dihapus ya Kak oleh aparat. Yang mana? Di semuanya dihapus itu. Yang saya tahu sih yang 404 tadi not Iya. found itu ya. Baru setelah itu ada lagi karena khawatir menyinggung. Karena itu kan dianggap menyinggung karena condong kepada sosok tertentu gitu ya. Iya. Terus ada beberapa mural juga di situ menggambarkan tikus keluar dari kotak box, dia bagi-bagi bansos. Terus di sisinya ada
seorang anak-anak yang kakinya dikerangkeng dan tangannya diikat dengan uang 10.000 gitu. Itu kan salah satu bentuk kritik mereka gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa mural ini adalah bentuk ekspresi dan kita kaitkan dengan apakah ada apa namanya nilai-nilai moral yang harus dipertahankan oleh orang-orang oleh glifter-glifter tadi, sehingga di situ tadi dia dianggap mengancam oleh beberapa yang merasa terganggu dan lain sebagainya, atau memang glifter ini mereka bebas dengan tanpa ada memperhatikan moral-moral tertentu dan lain sebagainya. Menurut Kak Banu kayak gimana? Kalau saya memandang dari, karena yang saya tahu itu yang dihapus itu adalah 404 itu ya. Yang selain itu nggak dihapus kan? Yang selain itu nggak dihapus. Saya kira selama menyinggung itu. Soalnya iya, kadang memang mural itu dijadikan media sebagai kritikan terhadap pemerintah, dan itu memang kayaknya memang dijalankan sejak dulu, sejak zaman kemerdekaan kita itu. Tapi lebih bukan kepada mural waktu itu, lebih kepada vandalisme. Vandalisme adalah alat perlawanan untuk menyampaikan pesan kepada daerah-daerah yang jauh, karena pada saat itu nggak ada WhatsApp, nggak bisa broadcast. Jadi broadcastnya melalui vandalisme yang ditulis di gerbong-gerbong kereta, di tembok-tembok dan lain sebagainya. Itu di masa lalu ya? Iya, di masa lalu. Nah, akan tetapi bagaimana di masa kini? Radio dulu Kak. Tapi nggak semua orang punya radio. Jadi memang nggak semua orang tetap bisa baca surat kabar. Akan lebih efektif apabila orang-orang itu bisa melihat secara tidak langsung tanpa perhatian khusus. Apa ini? Maksudnya ada kesadaran lain di situ. Kayak semacam pesan tersembunyi. Iya, kayak apa ya? Kadang pesan-pesan yang informal itu lebih dihargai daripada pesan-pesan. Kadang kala kita juga tidak bisa menghindari itu untuk tidak membaca. Kadang kalau kita mau membaca berita dari koran, kita terhalangi sama minat baca. Orang yang nggak memiliki minat baca yang baik nggak akan baca berita yang ada di koran. Tapi kalau sudah ada tulisan besar di tembok Merdeka dan lain sebagainya tentang informasi-informasi apalah, itu secara tidak langsung kabar itu akan mudah terserap. Yang pertanyaannya, mungkin mudah terserapnya itu karena pertama ada memusatkan perhatian. Iya, gitu ya. Karena juga terlihat. Mungkin dulu kenapa mural itu ramai dulu? Karena gini, karena kan untuk itu kan kode ya. Kode. Oh iya. Kita punya kode. Karena cewek ya pakai kode. Kalau cowok biasanya pakai sandi. Pakai sandi. Iya. Saya nggak paham. Iya, maksudnya kan begini, pada waktu itu kan situasinya tidak aman gitu kan. Kita sedang berada dalam masa penjajahan dan lain sebagainya, konflik, sehingga untuk memberikan kode supaya tidak sembarang orang yang tahu, makanya menggunakan kode-kode berbentuk mural-mural gitu. Iya, bisa Mbak. Gimana tadi Kak? Apakah mana dah? Enggak. Jadi yang menjadi pertanyaan tentang penghapusan itu kan yang menjadi titik tolak ukur utama yang akan kita bahas pada saat ini adalah penghapusan mural itu. Apakah mural itu pantas untuk dihapus atau tidak? Saya tanya secara pribadi kepada Mbak Winda dulu. Menurut Mbak Winda, mural itu pantas dihapus atau tidak? Kalau saya sih tidak. Misalnya begini, ada beberapa hal yang itu boleh dihapus. Misalnya tidak sesuai tempatnya. Misal kalau gembok tembok-tembok kan pinggir jalan kan bebas kan, kecuali kalau temboknya orang dan lain sebagainya itu baru saya kecepatan ya. Kalau misalnya berkaitan dengan atau mengganggu orang lain, itu punya fasilitas orang lain bukan fasilitas umum atau fasilitas yang memang untuk tembok-tembok yang enggak terawat dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Apalagi untuk kritik ya. Saya rasa itu bagus gitu kan. Itu cara lain untuk mengekspresikan dan itu menarik gitu kan. Di sini ini Mbak, yang akan menjadi sedikit agak menarik ya. Karena memang saya lihat bagaimana peristiwa kejadian ya, tragedi penghapusan mural itu. Sebenarnya syarat akan kepentingan kan? Iya. Tapi kepentingan untuk siapa pertama? Kepentingan mereka. Mereka siapa itu? Sebentar, ini maksudnya apa? Maksudnya kan? Kalau menurut saya pribadi, awalnya yang harus kita teliti motif dari pembuatan moral 404
not found itu apa? Yang pertama, kritik terhadap apa? Ya, karena memang kalau kita lihat apakah itu adalah suatu bentuk pencemaran nama baik atau memang benar-benar kritik, dan apakah kritik itu boleh dengan mencemari nama baik? Nah, ini yang menjadi pertanyaan awal. Kita kadang kita menerima berita ini, kita melihat sebagai, oh ini apa ini pemerintah ini tidak kooperatif dengan kritikan kita, tapi kita melupakan variabel dasar bagaimana suatu kritik itu dibangun awalnya. Nah, Makanya saya tanya tadi Kak, saya tanya tadi kan. tanya ke siapa nih? Kita kan cuma berdua di sini. Oh iya, iya. Masa saya tanya ke teman-teman si positif. Kameramen siapa tahu? Terus. Yang saya tanya, apakah ada etika moral dalam mural ini gitu? Makanya saya sebut sehingga itu dianggap misalnya jika itu menyinggung hak-hak tertentu, menyinggung sara, sehingga itu dianggap tidak boleh gitu kan. Kalau etika moral dalam konsep moral secara formal itu sebenarnya tidak ada padanan hukum yang paten. Tapi moralitas itu memang ada sendiri dalam tubuh masyarakat, bagaimana sesuatu itu dilihat tabu atau tidak. Jadi apakah ada padanan kata ini bertentangan dengan moral? Saya rasa tidak. Tapi kalau kita melihat dari satu motif bagaimana ini awalnya ya dari grifter itu, saya nggak tahu grifter itu suruh klarifikasi atau enggak, atau dia ditanyakan apa motifnya melihat ini. Saya nggak tahu kepolisian akan membahas itu atau tidak. Tapi yang menjadi tolok perhatian saya di sini bahwasannya sebenarnya ini adalah permainan satu pihak tentang politik. Kalau saya melihat sebenarnya itu lebih kepada kritik bagaimana kebijakan Jokowi dalam menangani pandemi Covid. Saya melihatnya ke sana sih. Sehingga sebenarnya daripada suatu moral yang berbentuk kritikan, ini ya. Ini Moral lebih yang apa yang moral yang berbentuk kritikan. Ini lebih kepada moral yang berbentuk politis. Dan saya mengapresiasi kinerja polisi menghapus itu. Karena memang ini tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai kritik. Pertama, tidak jelas. Karena atau mungkin ada pembelaan bahwa memang moral gitu. Moral itu mengenduri unsur-unsur yang abstrak tentang suatu pesan atau dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengetahui motif dasar bagaimana moral itu dilukiskan pada awalnya. Terus ini juga menyinggung terkait secara pribadi langsung kepada presiden. Dan ini saya rasa ini lebih kepada ya pencemaran nama baik. Dengan logika sederhana gini aja, Pak. Pencemaran nama baik saja ya, kepada sesama masyarakat ya, itu tidak diperbolehkan kan? Apalagi pencemaran nama baik terhadap kepala negara yang notabene-nya kepala negara itu adalah wajah dari bangsa kita ke dunia internasional. Jadi kalau kita melihat dalam faktor politik secara makro, kebijakan yang diberikan oleh polisi tidak ada isinya, Pak. Kebijakan yang diberikan oleh Bapak polisi itu adalah kebijakan yang benar karena tujuannya adalah menyelamatkan nama baik